Screen-nya keluar ya, udahan ya? Keluar, Bu. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini saya diminta untuk share tentang sustainable material ya. Jadi, kalau saya dengar dari Bu Vina, kalian di semester ini kan diminta untuk mendesain dengan tema Cities for Tomorrow. Ya, jadi bagaimana membangun di kota untuk mungkin di tahun 2030. Ya, jadi saya akan mulai hari ini dengan kenapa sih kita perlu sustainable material gitu ya. Jadi kemudian dari situ nanti isu-isu apa yang menyebabkan kita perlu memikirkan sustainable material. Kemudian dari situ kalau kita mau pilih material yang sustainable itu material yang seperti apa. Nah, setelah itu nanti terakhirnya adalah masuk ke dalam contoh-contoh dan juga contoh-contoh material dan aplikasi. Oke, itu aja kira-kira outline-nya. Kemudian karena ini online, jadi mungkin agak terbatas gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau bertanya, monggo langsung tanya aja ketika saya menjelaskan. Oke, saya akan mulai ya. Jadi kalau kita bicara sustainable material, kenapa sih kita butuh sustainable material? Why sustainable material? Nah, mau nggak mau saya akan mulai dari ini ya. Jadi masalah klasik yang kita hadapi bersama yaitu peningkatan jumlah populasi dunia. Ya, jadi world population itu meningkat kalau kita perhatikan dari awal peradaban sampai tahun 1920. Kalian bisa lihat kursor panah di layar ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, sampai tahun 1920 itu kita penduduk dunia hanya 2 billion. Ya, tetapi kemudian dengan cepatnya menjadi 3 billion, 4 billion, dan seterusnya, sehingga posisi sekarang kita ada di posisi 8 billion. Ya. Nah, dan kalau kalian lihat bahwa mayoritasnya ada di Asia, sehingga ini masalah di Asia. Ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan grafik yang di sampingnya, ini grafik dari IEA, International Energy Agency, itu menunjukkan sejak tahun 2010 itu ada dengan peningkatan 10% dari populasi, itu ada peningkatan sebesar 25% terhadap kebutuhan space, atau artinya growth of floor area. Ya, artinya bangunan itu meningkatnya lebih eksponensial dibandingkan peningkatan jumlah penduduk. Ya. Dan jelas kalau bangunan jumlahnya meningkat, maka otomatis energi dan emission juga akan meningkat. Nah, salah satunya ditunjukkan dengan peningkatan jumlah tall building. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini tabel dari grafik dari CTBUH. Kalau kita lihat di tahun 1930 sampai 2001 itu kalau kita rata-rata itu hanya ada 4 bangunan tinggi per tahun. Nah, di sini konteksnya bangunan tinggi yang di atas 200 meter ya. Kalau kita lihat yang di bawahnya pasti lebih banyak. Nah, tetapi di tahun 2002 itu setahun ada 15 bangunan. Tapi di tahun 2015 misalnya kita lihat di sini, setahun tuh bisa sampai 115. Nah, kalau kita rata-rata, in total average-nya itu adalah 52 tall building per year. Jadi bisa kita lihat luar biasa ya. Dan juga ditambah lagi semakin tahun semakin tinggi bangunan. Padahal kalau kita perhatikan bangunan-bangunan tinggi itu bangunan-bangunan yang terbesar mengkonsumsi energi dan emission. Ya. Dan material utama yang menyebabkan itu adalah baja dan beton, terus terang. Ya. Nah, kita nggak tahu ke depan seperti apa. Ya, jadi kalau kita sekarang ada di masa COVID gitu kan. Jadi kalau kita cari grafik punyanya CTBUH yang tahun 2020 itu jelas ada penurunan drastis di tall building. Ya, tetapi apakah kita akan hidup dengan COVID selamanya gitu? Ada yang memprediksikan setelah COVID orang itu akan berusaha setelah dibatasi dia akan jadi bebas maka otomatis akan meningkat dengan drastis. Ada yang memprediksikan seperti itu. Ada juga yang menganalisa kebutuhan space ketika kita ada COVID. Di satu sisi orang mengatakan kita nggak butuh lagi bangunan karena kita semua online dari rumah. Ya, tapi kalau kita bilang online dari rumah, kita pun butuh residential space. Ya, di sisi lain orang berkata kalau kita
apa bisa online terus? Kalau harus offline, maka ada persyaratan jarak karena ada physical distancing yang menyebabkan justru kebutuhan space menjadi semakin besar, yang bisa saja menyebabkan kebutuhan bangunan jadi meningkat. Nah, ini ada dua pandangan. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, silakan kalian menginterpretasikan sendiri, tapi itu yang terjadi sekarang gitu ya. Nah, most growth of building and tall building ini yang akibatnya menjadikan ini yang terjadi. Jadi industri construction itu bertanggung jawab terhadap 36% penggunaan energi dan 39% carbon emission. Ya, nah kalau kalian perhatikan di sini breakdown-nya mayoritasnya di residential. Ya, jadi in case kita nggak butuh lagi office karena semua at home, ya itu pun kita tetap butuh space. Ya, yang berarti juga akan ada peningkatan bangunan di masa depan. Nah, bagaimana masa depan kita? Ya, kalau tadi kita berhenti di 2020, ternyata prediksi ke depan penduduk akan terus meningkat. Ya, walaupun sebenarnya annual growth rate-nya sudah menurun ketika memuncak di tahun 1988, kemudian dia akan menurun. Tetapi jumlah penduduk totalnya akan meningkat terus. Ya, sekarang 8 billion, diprediksikan di 2050 sudah hampir 10. Nah, untuk itu kalau kita mau mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk ke depan ini, maka by 2060 itu diprediksikan additional 230 billion square meter will be required, which is double the current area. Jadi artinya kita harus membangun 2 kali lipat jumlah total bangunan yang ada sekarang. Luar biasa kan? Nah, itu equal to membangun area seluas New York City every month atau menambahkan area seluas Jepang every year. Nah, kalian bisa bayangkan betapa besarnya area yang kita butuhkan untuk menampung kegiatan manusia. Ya. Nah, sehingga ada sebuah urgensi yang nggak lagi urgent, tapi benar-benar urgent untuk segera menurunkan emisi dan energy use. Nah, itu yang menyebabkan ada gerakan di tingkat global untuk mencanangkan global climate target. Salah satunya adalah Paris Agreement. Paris Agreement adalah yang mencanangkan global konsensus untuk negara-negara di dunia untuk membatasi peningkatan global temperatur antara 1,5 sampai 2 derajat di atas pre-industrial level. Nah, saat ini kita itu sudah di posisi di atas 1,5. Ya. Sehingga maksudnya ketika kita bilang membatasi, itu artinya jangan sampai naik lagi. Gitu. Ya. Dan untuk jangan sampai naik lagi, maka kebutuhan emission yang semula ini yang terjadi sekarang, itu harus dikurangi. Nah, akibat dari Paris Agreement ini, kemudian negara-negara di dunia diminta untuk mensubmit climate target masing-masing. Antara lain Indonesia. Sekarang sudah sekitar 188 negara ya submit. Indonesia baru di bulan Juli kemarin. Ya, climate targetnya adalah untuk mengurangi carbon emission 29% di bawah business as usual by 2030. Nah, kemudian mencanangkan first long term strategy untuk bahwa carbon emission-nya akan memuncak di tahun 2030. Yang artinya setelah itu harus turun. Ya, kemudian mencapai net zero carbon emission by 2060 or sooner. Nah, jadi jelas bahwa sudah menjadi kesadaran dunia bahwa kita harus menurunkan emisi dan energy use, gitu ya. Itu kenapa kita butuh sustainable material sebenarnya. Ya, kalau kita perhatikan tadi 39% dari emisi itu disebabkan karena bangunan. Nah, kalau kita bicara sustainable material, nanti akan lebih jelas ya kenapa sustainable material. Kalau kita bicara sustainable material ini berkaitan erat dengan life cycle approach atau pendekatan life cycle. Pendekatan yang melihat bahwa bangunan itu mempunyai sebuah life cycle. Nah, kalau kita pakai pendekatan tradisional, biasanya yang kita pikirkan ketika mendesain bangunan itu hanya di taraf konstruksi. Bagaimana kita mendesain bangunan misalnya yang murah, karena kliennya memang minta murah gitu ya. Atau bagaimana mendesain bangunan yang bagus atau yang nyaman untuk manusia penggunanya. Jadi sebatas konstruksi atau sedikit di bagian operation. Nah, tetapi dengan pendekatan life cycle kita harus melihat keseluruhan umur bangunan. Jadi mulai dari production, ini yang jarang sekali dilihat oleh arsitek.
Arsitek nggak pernah peduli material yang kita pakai itu asalnya dari mana. Nah, sekarang harus mulai dipikirkan. Kemudian masa konstruksi, bagaimana mengkonstruksikan material itu menjadi bangunan. Kemudian operation, ketika bangunan in operation. Kemudian end of life, kalau bangunannya sudah selesai dipakai, di akhir masa usia bangunan itu, bangunannya mau diapain. Nah, itu yang pernah nggak kita pikirkan gitu ya. Kemudian ada juga beyond building life. Nanti kita akan menyentuh ini nanti ya. Nah, intinya adalah keseluruhan life cycle ini harus kita pikirkan. Ini mungkin grafik yang berbeda, tetapi menjelaskan hal yang mirip sebenarnya ya. Jadi, skop kerja arsitek itu biasanya di sini, desain. Nah, kita mendesain new construction itu paling berapa? Setengah tahun gitu ya. Kemudian konstruksinya mungkin 2-3 tahun, 4 tahun, jadi masa yang pendek ini akan mempengaruhi life cycle bangunan yang ke depannya. Kalau kita mendesain konstruksi di depannya hemat energi misalnya, maka keseluruhan umur bangunan ini dia akan hemat energi. Kalau kita mendesain di depannya itu punya functional adaptability, maka otomatis selama life cycle bangunan itu, ketika ada penyesuaian-penyesuaian, mungkin nggak perlu banyak energi dan emission yang dikeluarkan untuk modifikasi. Kalau misalnya kita menggunakan material yang harus diganti setiap 15 tahun, sadar bahwa setiap 15 tahun akan ada energi atau emisi yang dikeluarkan. Ya, jadi itu yang dimaksud ketika kita bicara pendekatan life cycle, kita memikirkan ketika kita mendesain apa dampaknya kepada bangunan itu. Nggak cuma sampai di situ, tapi pada masa akhirnya, kalau kita mendesain bangunan misalnya dari beton gitu ya, pakai konstruksi beton, kemudian di akhir masa bangunannya konstruksinya diapakan? Apakah beton itu akan karena beton terkenal tidak sustainable gitu kan, kemudian dibongkar, dia hanya akan jadi gragal misalnya ya, atau urukan. Nah itu, jadi itu adalah pendekatan life cycle. Nah, di dalam pendekatan life cycle itu kita membagi carbon emission itu dibagi dua. Ada embodied carbon dan operational carbon. Mungkin kalian pernah dengar ini di tinjauan bahan ya mestinya. Nah, seringkali orang berpikir bahwa yang disebut dengan embodied carbon itu adalah karbon yang diemisikan ketika masa produksi material dan masa konstruksi bangunan. Ya, sudah itu saja. Sebenarnya nggak seberapa salah ya. Jadi embodied carbon memang karbon yang diemisikan untuk manufacture, transport, and installation of construction material. Sedangkan operational carbon itu karbon yang diemisikan untuk operasional bangunan. Jadi atau sering disebut building energy consumption. Ini banyak berkaitan dengan building service system atau sains bangunan. Jadi karbon yang diemisikan karena listrik, karena AC, karena heat pump, dan sebagainya. Semua alat-alat yang ada di dalam bangunan. Ya. Sedangkan embodied ini lebih berkaitan sebenarnya dengan material. Ya, jadi karbon yang dipakai atau yang diemisikan untuk memproduksi material dan memasang material ke dalam bangunan. Ya. Nah, tetapi kalau kita mau lebih jeli, kalau kita bicara whole life carbon distribution, sebenarnya embodied carbon itu lebih luas daripada sekedar karbon yang diemisikan di masa produksi dan construction. Ya. Kalau yang kita diemisikan semasa produksi dan construction itu biasanya kita sebut upfront carbon atau disebut juga initial carbon ya. Itu karbon yang diemisikan untuk misalnya raw material supply, kemudian transporting the raw material into the factory, kemudian manufacturing, kemudian transporting the material from the factory into the construction site, lalu mengkonstruksikan material menjadi bangunan. Itu upfront carbon. Itu yang orang paling jelas kalau itu adalah embodied carbon. Nah, setelah itu ketika bangunan mulai beroperasi, yang dominan operational carbon tadi, ya yang berkaitan dengan segala macam sistem. Tetapi seringkali lupa bahwa ketika operational sebenarnya ada usage embodied carbon, yaitu embodied carbon yang dikeluarkan atau diemisikan untuk maintenance, untuk repair, untuk refurbishment and replacement. Jadi contohnya tadi kalau kita pakai misalnya atap tenda, kita tahu bahwa atap membran itu untuk beberapa nggak long lasting banget gitu ya. Jadi kita 15 tahun, mungkin 20 tahun harus digantikan. Nah, ada embodied carbon atau energy emission yang dikeluarkan. Atau untuk repair ya.
konstruksi tertentu yang harus diperbaiki di tengah-tengah, maka itu akan membutuhkan, itu akan mengeluarkan usage embodied carbon. Nah, setelah itu pada masa akhir bangunannya diapakan? Itu adalah end of life carbon. Apakah bangunannya didisposal, dibuang gitu aja, dibongkar, didekonstruk, atau kemudian material-materialnya ditransportkan ke sebuah tempat untuk dibuang atau diproses. Itu adalah end of life carbon. Nah, setelah itu ada beyond life cycle. Beyond life cycle ini sebenarnya berkaitan dengan reuse dan recycle. Ya, artinya ketika misalnya di akhir itu di disposal atau diproses itu end of life, kemudian kalau kita reuse, pasti akan ada emisi sebenarnya yang untuk mereuse atau merecycle. Ya, tetapi kemudian bangunan atau materialnya bisa kembali berputar. Ya, jadi nggak linear lagi, tetapi dia akan berputar. Nah, itu yang disebut dengan whole life carbon, ya. Nah, yang menarik adalah ada pergeseran di dalam carbon reduction effort. Jadi kalau mungkin 10-15 tahun lagi, 15 tahun yang lalu, itu kalau kalian tahu amat sangat populer gitu ya, energy efficient building, zero energy building. Nah, semuanya itu berkaitan dengan bagaimana menekan sebanyak mungkin operational emission. Ya. Kenapa? Karena tadi itu, kalau kita mendesain dan mengonstruksikan bangunan itu mungkin hanya 2-3 tahun, tetapi umur bangunan bisa sampai 70 tahun, 50 tahun gitu ya. Sehingga kalau operational emission-nya besar, itu efeknya sangat besar. Itu sekitar 72% dari total life cycle emission. Nah, tetapi yang menarik adalah karena kita semakin sadar untuk energy efficient building, dengan implementasi dari energy efficient dan zero energy building konsep, itu terjadi significant reduction of operational emission. Nah, yang menarik ketika operational emission-nya turun, maka embodied carbon percentage-nya jadi tinggi. Nah, ini bisa mencapai 50-70% of life cycle emission. Dan ini yang menyebabkan kemudian terjadi pergeseran. Jadi orang mulai melihat bahwa ternyata mengurangi operational emission saja itu tidak cukup untuk menurunkan carbon emission. Kita juga perlu menurunkan embodied carbon. Dan orang lebih aware terhadap whole life cycle approach. Nah, ini satu diagram yang saya dapat di reportnya World Green Building Council. Itu juga gambar yang sebelumnya juga sama ya dapatnya. Ini judulnya, kalau kalian mau browsing sendiri, nanti di internet bisa cari. Nah, ini menarik. Kalau kita bicara carbon reduction potensial, yang menarik adalah reduction untuk operational emission, itu hanya bisa pada taraf ini, build efficiently. Nah, build efficiently itu hanya bisa menurunkan sekitar 20%. Ya. Jadi nggak banyak. Kalau kita mau build clever yang bisa menurunkan sekitar 50%, kalau kalian perhatikan di sini, harus yang dilakukan adalah optimize material usage and design with low carbon material. Jadi mulai tendensinya ke reduction of embodied carbon. Jadi berkaitan dengan sustainable material tadi. Itu bisa menurunkan sampai 50%. Kalau mau lebih lagi menurunkan sampai 80%, itu build less. Nah, kalau build less sudah mulai ke yang beyond life cycle tadi. Jadi maximize use of existing asset. Jadi semakin nggak usah membangun yang baru, nggak memproduksi material yang baru, tetapi reuse dan recycle. Pakai material yang udah ada. Ya. Nah, terakhir kalau 100% itu build nothing. Ya, saya nggak tahu kan kapan kita bisa build nothing gitu ya. Karena tadi tendensinya semakin banyak bangunan yang dibutuhkan, apa iya kita selalu bisa mereuse bangunan yang ada. Tapi kalau itu bisa dilakukan, baru 100% bisa tercapai. Di laporan yang sama itu ada strategi-strategi yang dianjurkan ya. Nah, saya akan fokus di strategi on material. Yang di-highlight di sana adalah taking life cycle approach to reduce environmental impact of material. Jadi jelas mau nggak mau kita harus pakai pendekatan life cycle tadi. Nah, kemudian beberapa sarannya adalah yang pertama, low energy dan low emission product or material. Kemudian reduce demolition, instead promote reuse. Jadi kalau bisa di end of life-nya bangunan jangan dibongkar, tapi justru di reuse lagi. Kemudian recycle construction material to reduce life cycle embodied energy atau emission, minimize high
global warming potential refrigerant. Ini nggak akan kita bahas, ini berkaitan lebih ke pendingin dan AC. Kemudian information and awareness, jadi lebih banyak mempromosikan low carbon material and technology. Leading by example ini target yang diberikan untuk government agencies, gitu ya. Nah, yang terakhir yang menarik, develop a circular economy by embracing a cradle-to-grave or cradle-to-cradle life cycle approach to promote systemic, material neutral, performance-based methods and business model. Nah, ini menarik ya. Apa yang dimaksud? Jadi kalau kita lihat tadi life cycle bangunan tuh ada cradle, ada grave. Cradle itu lahir, grave itu grave kuburan ya, jadi grave itu mati. Jadi kita sadar bahwa bangunan itu ada mulai lahir, produksi, konstruksi, in use, kemudian mati, end of life. Nah, tetapi kalau kita bisa mengubah cradle to grave menjadi cradle to cradle, artinya setelah dia mati, dia bisa lahir lagi. Nah, itu yang disebut sebagai circular mindset. Jadi, sadar bahwa kalau kita bisa mengubah linear perspektif tadi, pendekatan linear dalam hidup bangunan berubah menjadi circular, maka itu yang lebih sustainable. Ya. Nah, untuk bisa berubah menjadi circular tadi, sarannya adalah menerapkan 4R ini. Ya, yang pertama reduce, refurbish, reuse, dan recycle. Jelas kalau reduce itu ada di setiap tahap bangunan, mulai dari produksi, konstruksi, in use, end of life. Jadi reduce energy, resource use, carbon emission. This throughout building life cycle atau lifespan. Refurbish, kalau refurbish lebih berhubungan dengan functional flexibility atau adaptability. Jadi kalau kita mau memperpanjang usia bangunan, ya supaya nggak perlu cepat-cepat didemolis, maka kita harus mendesain bangunan itu dengan functional adaptability. Jadi misalnya sebagai contoh itu bangunan-bangunan temporer yang banyak dibangun misalnya untuk exhibition, tetapi kemudian pada akhirnya nggak jadi dibongkar gitu ya, tetapi bisa dipakai untuk fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, ini contoh dari functional adaptability. Nah, kalau kita bisa mendesain bangunan yang bukan temporer tapi bangunan yang permanen dengan functional adaptability, maka lifespan buildingnya bisa menjadi lebih panjang. Nah, reuse itu penggunaan material konstruksi untuk bangunan yang berbeda, tapi dengan aplikasi yang sama. Jadi kalau misalnya kita pakai rangka baja, maka rangka bajanya dibongkar, kemudian dipakai untuk misalnya bangunan yang berbeda. Gitu ya. Nah, kalau recycle itu penggunaan kembali konstruksi material, tetapi dengan aplikasi yang berbeda. Jadi misalnya dari rangka kayu yang dipakai di atap, tapi kemudian di-recycle menjadi perabotan. Nah, bagaimana 4R ini akan memperpanjang umur bangunan, itu ada di gambaran ini ya. Jadi, from cradle to grave menjadi cradle to cradle. Jadi, di sini ada desain, ada konstruksi, building in use, ada demolish. Setelah demolish, harusnya jadi waste. Itu yang sebenarnya adalah linear approach tadi. Jadi, cradle to grave. Nah, kita bisa mengubah menjadi cradle to cradle dengan cara satu, reduce tadi di setiap tahap. Nah, refurbish misalnya, ketika building sudah in use, selesai dipakai, dia bisa di-refurbish, diubah menjadi fungsi yang berbeda, sehingga dia akan berputar kembali. Nah, setelah itu, dia bisa, ketika dia sudah didemolish, bisa di-reuse. Ketika dia di-reuse, akan masuk ke konstruksi lagi, balik lagi ke sini. Nah, ketika sudah didemolish, dia juga bisa di-recycle. Jadi, kalau di-recycle, dia masuk ke pabrik, mungkin ada raw material yang lain, dikombinasikan menjadi komponen manufacture yang baru, konstruksi yang baru, sehingga akan berputar lagi. Jadi intinya adalah akan circular terus. Ya. Jadi itu, kalau kita bisa cradle to cradle, maka bangunan bisa lebih sustainable dan otomatis sustainable materialnya bisa lebih tercapai. Ya, jadi prinsipnya, kalau kita mau sustainable material, itu material yang seperti apa? Ingat bahwa harus ada tahap-tahapan yang kita pikirkan. Bagaimana kita memilih material yang bisa mereduce construction stage carbon, bisa mereduce use stage carbon, dan mereduce end of life stage carbon. Kalau mau memilih sustainable material yang bisa mengurangi karbon di dalam construction stage, itu beberapa prinsipnya adalah misalnya, atau beberapa pilihannya, material yang abundant source availability. Jadi
materialnya ketersediaannya berlimpah ruah. Ya. Ini menjadi isu kira-kira mungkin beberapa 10 tahun yang lalu ya. Kayu dikenal sebagai material yang dapat diperbarui sehingga sustainable. Tetapi ada beberapa isu karena penggunaan hutan, kemudian illegal logging, itu ada beberapa kayu di tempat-tempat tertentu yang kemudian dianggap tidak lagi abundant source-nya. Ya, sehingga kemudian muncul certified wood, kemudian certified forest, yang semua sebenarnya adalah isunya berusaha supaya mempertahankan ketersediaan dari material itu. Lokal material, kenapa lokal material bisa mereduce? Karena jelas mengurangi transportation energy and emission-nya, karena lokal. Kemudian material dengan low embodied carbon, jelas material yang untuk memproduksinya hanya mengeluarkan karbon atau energi yang lebih sedikit. Natural, kenapa natural material? Karena natural material itu biasanya tidak banyak processing. Ya. Kemudian material dengan konstruksinya yang low impact. Ya, jadi material-material tertentu yang ketika dikonstruksikan di site itu lebih kecil impact-nya. Nah, kalau reduce use stage carbon itu menguranginya dengan cara menggunakan material yang durable, jelas, lifelong. Kenapa? Karena kalau durable nggak perlu banyak energi atau emission untuk repair atau maintenance. Kemudian non-toxic material, ini kaitannya lebih ke healthy building, nanti kita akan bahas. Kemudian bagaimana dengan mereduce end of life stage carbon, jelas dengan memakai reusable material, recycle material, low energy atau low carbon disposal material. Artinya material yang ketika didispose itu nggak butuh banyak energi atau karbon. Ya, ini contohnya ketika kemarin kita nge-ban untuk menggunakan styrofoam. Ya. Karena tahu bahwa styrofoam itu menjadi sampah yang kalau mau diuraikan ternyata butuh energi dan emission yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat tadi berbagai macam, balik ke sini berbagai macam sustainable material, kemudian muncul pertanyaan gitu kan. Jadi kalau ditanya, ada nggak sih material yang paling sustainable? Ya jawabannya susah untuk dijawab gitu ya. Karena semakin kalian belajar, itu jelas bahwa nggak ada satupun material yang bisa melakukan semua ini. Gitu ya. Artinya material yang abundant source, tapi lokal, tapi natural, tapi durable, non-toxic, reusable, recyclable itu nggak ada. Gitu ya. Sehingga yang kita lakukan ketika kita memilih material, itu mau nggak mau kita harus melihat dari kriteria-kriteria yang ada. Ya. Makanya ketika memilih material, kalau misalnya contoh klasik itu orang berdebat lebih sustainable mana, baja dengan beton. Ya, ini bisa lama sekali kalau debat gitu. Karena sudut pandangnya berbeda-beda. Ya, kita lihat itu misalnya ya. Kalau kita lihat konkrit itu raw material availability-nya good gitu ya. Nah, kalau kita baja itu very good gitu ya. Kalau minimum environmental impact-nya dia very good. Ya. Embodied energy dia good. Kenapa? Karena untuk membuat konkrit atau beton itu nggak butuh banyak energi atau embodied carbon. Beda dengan steel. Kalau steel fair karena embodied energy atau embodied carbonnya besar. Ya. Product lifespan konkrit lebih menang. Ya dia excellent tapi still very good. Kenapa? Karena steel masih butuh maintenance. Ya terhadap karat dan seterusnya gitu ya. Tetapi untuk reuse dan recycle, konkrit itu very poor ya. Sedangkan steel, reuse-nya masih ada, fair, sedangkan recycle-nya excellent. Ya, jadi kalau kita melihat dari sudut pandang end of life use-nya nanti, maka jelas steel lebih sustainable. Ya. Itu beberapa contohnya ya. Jadi sama dengan yang lainnya juga misalnya. Kita bisa lihat yang lain. Aluminium misalnya. Aluminium ini yang embodied energy-nya paling besar. Ya. Tetapi dia product lifespan-nya excellent. Ya, kemudian recycle-nya juga excellent. Ya, timber misalnya, timber itu ada di atas ini ya. Recycle-nya beberapa poor, ya. Kemudian reuse-nya ada yang very good, ada yang fair, tergantung berbagai macam timbernya. Ya, jadi intinya adalah ketika kalian memilih material, kalau saya menyarankan adalah yang penting kriteria apa yang kalian pakai gitu, untuk memilih. Ya, dari sudut pandang mana harus dilihat.
Nah, ini kayak saya akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama kalau material dengan low embodied carbon, itu strategisnya adalah yang pertama pasti kalau bisa pilih material yang embodied carbon atau embodied energinya paling rendah. Ya. Nah, di sini masuk lokal material, karena lokal material jelas akan reduce transportation carbon. Masuk juga natural material, karena natural material otomatis meminimize energi atau karbon untuk memproses. Nah, tetapi bagaimana kalau nggak bisa gitu ya? Jelas-jelas kenyataannya kalau kita bikin high-rise building, susah kalau kita mau pakai misalnya kayu gitu ya, atau bambu. Nah, sebenarnya konsep dari embodied carbon ini meng-highlight kenyataan bahwa material-material yang bulky itu akan punya high transport energy atau karbon. Artinya, kalau kita mau pakai material-material yang berat atau bulky, sebaiknya di-source secara lokal. Kalau light material, kita bisa source secara global. Sebagai contoh ya, kalau kita mau pakai precast konkrit, ya jangan mengimport precast konkrit dari Amerika misalnya. Karena jelas dia akan mengeluarkan high transport energy dan karbon. Atau yang banyak dilakukan orang biasanya mengimport granit gitu ya. Granit bisa atau marmer dari Italia dan sebagainya, itu jelas sekali carbon emission-nya besar karena transportation. Ya, kalau light material misalnya aluminium itu masih oke karena dia light. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah kalau tidak bisa menghindari menggunakan material yang high embodied carbon atau energi, maka sebaiknya diimbangi atau pilih material yang mempunyai durability, reuse, dan recycling potential, supaya bisa mengimbangi high embodied carbonnya. Jadi di depan embodied carbonnya tinggi, tetapi diimbangi dengan lifespan-nya yang panjang. Ya. Nah, ini beberapa tabel. Kalian bisa cari sendiri ya. Kalau yang ini bedanya adalah yang ini adalah embodied carbon, yang ini embodied energy. Kurang lebih mirip walaupun satuannya berbeda ya. Lihat aluminium itu pasti yang paling tinggi ya. Kemudian ada baja posisi di sini, ini metal-metal. Baja posisi di sini, kemudian di sini konkrit ya. Konkrit relatif rendah, bahkan lebih rendah dari timber ya. Tetapi jangan lupa bahwa untuk memproduksi konkrit kita butuh semen, dan semen ada di sini. Dan konkrit juga sebenarnya kalau dikonstruksikan selalu akan ada baja, karena reinforced konkrit. Gitu. Nah ini sama ya, cuman ini energi, ini karbon. Nah kalau kita lihat prosentase embodied carbon untuk bagian-bagian dari bangunan, nah ini menarik. Jadi ada beberapa diagram, ini sebagai contoh ada 2 macam yang berbeda, tapi trennya mirip ya. Yang atas misalnya superstructure itu 42%, ya. Structure, substructure atau fondasi itu 13%, cladding 15%. Jadi hampir 70% itu sebenarnya dipengaruhi oleh sistem struktur dengan building envelope. Ya. Nah, diagram yang berbeda tetapi hasilnya mirip ya. Yang tertinggi envelope 26%, structure 24%. Finishing itu kecil. Ya, artinya gini, kalau kita mau menghemat atau memilih sustainable material, tetapi yang kita terapkan sustainable materialnya hanya di material-material finishing, efeknya nggak besar. Ya, kalau memang mau memilih sustainable material yang berpengaruh banyak untuk reduce energy and emission, harusnya lebih banyak pilihnya di material-material struktur dan building envelope. Ya, nah. Struktur itu sendiri kalau kita pilah-pilah, ternyata yang terbesar adalah floor system. Floor system yang terbesar. Kemudian ada structural framing, ada wall. Jadi yang terbesar tetap floor, ini ada foundation di sini. Kenapa floor? Karena floor yang mengcover keseluruhan area bangunannya. Oke, itu tadi dari low embodied carbon. Kemudian kalau dari non-toxic material, nah khusus non-toxic material ini banyak berpengaruhnya bukan ke structural material, ya tapi lebih banyak finishing.
Non-toxic material ini sebenarnya berkaitan langsung dengan healthy building system, healthy building concept. Ya, healthy building concept itu adalah bangunan yang thermally comfortable, kemudian well maintained, bersih, kemudian free of toxic and naturally ventilated. Nah, strategi yang dicanangkan adalah kita harus aware terhadap chemical content dari building komponen atau material. Ya. Kemudian ketika kita sudah aware, maka kita bisa memilih dengan lebih hati-hati untuk bisa meminimalkan kemungkinan penggunaan material yang mempunyai potensial membawa air contaminant atau air polutan. Ya, ini contoh yang paling besar biasanya adalah volatile organic compound yang biasanya diemisikan oleh material-material sintetik seperti dari material perabotan, kemudian finishing, cleaning agent. Ya, contohnya plitur, melamin, atau penggunaan lem ya untuk material-material yang dipres. Nah, itu ada yang mengandung formaldehyde. Nah, ini adalah gas yang bisa mengganggu kesehatan manusia sebagai contoh. Kemudian yang lainnya juga ada misalnya bahaya-bahaya seperti asbes, radon, fiberglass, timah, dan seterusnya. Ya, jadi intinya adalah kalau memilih material finishing, karena itu berkaitan langsung dengan indoor air quality, kita harus pilih dengan hati-hati, memperhatikan air contaminants yang mungkin terkandung di dalam building material. Selanjutnya reuse dan recycle material. Jelas kalau reuse itu sebisa mungkin material itu pada akhir masa penggunaan bisa di-reuse lagi. Nggak semua material bisa gitu ya, ada beberapa material bisa, tapi itu pun nggak secara otomatis, kita perlu desain tertentu. Antara lain yang mempengaruhi adalah desain join-nya. Ya, contohnya, bagaimana kita bisa mendesain misalnya baja supaya dia bisa dibongkar pasang. Kita nggak bisa dengan otomatis bilang, oh kalau kita pakai baja, maka baja itu reusable. Belum tentu. Kalau kalian tidak mendesain join-nya untuk bisa dibongkar pasang, itu nggak akan terjadi. Ya, kayu juga begitu. Kalau kita pakai kayu dengan sistem sambungan yang lama, yang misalnya yang sistem lubang dan masuk gitu ya, nah itu akan susah untuk di-reuse mungkin. Harus pakai sistem-sistem yang berbeda. Nah, kalau recycle itu use recycle material whenever possible. Nah, yang paling banyak di recycle itu sebenarnya metal. Ya. Kemudian bisa juga glass, timber tertentu, nggak semua, dan particle board. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Oke, jadi itu prinsip-prinsipnya. Ya. Oke, saya lanjut. Jadi itu prinsip-prinsipnya. Kemudian saya akan masuk ke contoh-contoh dan aplikasi. Ya, karena tadi kalau kita mau mengurangi mengurangi karbon dan emission, itu sebagian besar lebih banyak dengan material struktur, maka saya akan mulai dengan material struktur, gitu ya. Jadi yang pertama jelas yang paling banyak dipakai yaitu beton. Ada apa dengan beton ya? Jelas tadi harusnya kalian udah punya gambaran bahwa dia tuh sangat versatile, very durable, nggak perlu maintenance sama sekali, ya, durability-nya sangat tinggi, murah, mudah sekali dibangun, dan bahkan di lokasi-lokasi yang sangat terbatas. Jadi kalau kita punya site yang nggak bisa menaruh crane sama sekali, itu biasanya orang memilih beton. Karena beton bisa dikerjakan bahkan nggak perlu crane dan alat-alat yang modern. Ya. Low maintenance, low carbon footprint, gitu ya. Nah, tapi negatifnya apa? Negatifnya dia bulky, berat. Ya. Kemudian walaupun konkrit itu sendiri low embodied carbon, tetapi dia depend on cement and steel, yang notabene embodied karbonnya cukup tinggi. Nah, kemudian dia poor reuse and recycle. Jadi hampir semua beton itu nggak bisa diapa-apakan di akhir hidupnya. Ya, paling dia hanya bisa dicacah, ya. Kemudian yang sekarang lagi dalam penelitian, banyak orang meneliti itu adalah concrete with recycle aggregate. Jadi dijadikan campuran untuk membuat konkrit berikutnya. Tapi itu pun belum banyak yang bisa murni betonnya dari recycle aggregate. Ya. Nah, beberapa
inovasi gitu ya, inovasi kalau kita memang mau pakai konkrit itu adalah konkrit with recycle agregat, kemudian semen substitute seperti yang diteliti Pak Juwantoro, Bapak Rektor kita, misalnya dengan pakai lumpur lapindo, kemudian beton yang di reinforce bukan dengan steel tapi misalnya dengan timber, bambu atau natural fibers. Kemudian precast konkrit. Precast konkrit ini dianggap lebih sustainable karena bisa mengurangi karbon yang diemisikan pada waktu konstruksi. Ya. Ini salah satu contoh aja sebuah bangunan di Berlin yang dia dibangun almost completely dengan konkrit yang menggunakan recycle aggregate. Ya, tapi seperti yang saya bilang nggak banyak yang seperti ini karena masih banyak konkrit yang di recycle, artinya menjadikan recycle agregat, tetapi disadari bahwa kualitasnya menurun. Ya, sehingga lebih banyak tidak dipakai pada bangunan, tetapi hanya boleh dipakai misalnya untuk perkerasan dan seterusnya. Nah, next baja ya. Baja itu kuat, kemudian dia durable juga, dia bisa menahan beban yang berat. Makanya kalau bangunan semakin tinggi lebih condong ke steel daripada konkrit. Karena apa? Karena yang ini high strength to weight ratio. Jadi dia sangat efisien. Dia lebih lightweight compared to concrete. Karena dia high strength to weight ratio artinya kekuatan besar dibandingkan dengan dimensinya. Dengan dimensi yang lebih kecil dia bisa lebih kuat. Nah, dia punya some reusable potential dan 100% recyclable. Bahkan ada yang mengatakan bahwa earth most recycled material itu adalah steel. Dan steel ini menariknya adalah dia di-recycle beberapa kali pun kemampuannya tidak akan menurun gitu ya. Jadi dia kayak the most recyclable material gitu. Nah, negatifnya dari steel itu pasti price, kemudian teknologi karena nggak semua bisa mengerjakan steel dan dianggap masih lebih mahal daripada konkrit, terutama di negara-negara berkembang gitu antara Indonesia. Kemudian dia masih butuh protection ya against rust, fire dan sebagainya. Nah, salah satu sarannya adalah gunakan recycle steel. Ya, karena recycle steel ini secara kualitas masih tidak masalah dibanding misalnya recycle konkrit tadi. Kemudian easily dismantle construction untuk bisa mengoptimasikan reuse potensialnya dari dia. Beberapa contoh yang bagi saya menarik ya, jadi mungkin banyak contoh yang lain. Ini proyek di Sydney, One Black Street. Nah, dia 90% dari baja yang digunakan itu punya recycle content minimal 50%. Dia juga pakai recycle konkrit, tapi sekitar 20%. Ya. Nah, yang menarik lagi nih, Greenland Center di Sydney. Jadi dia ini menariknya dari ini bangunan lama, yang di bawah ini bangunan lama. Bangunan lama yang kemudian dia semula pakai steel rigid frame dengan dibungkus beton. Kemudian kolom-kolomnya itu betonnya dibuang, kemudian rigid frame-nya digunakan kembali untuk menjadi support, diperkuat, kemudian dia bisa membangun bangunan tambahan sebesar 40 lantai di atasnya. Ya, jadi ini contoh dari reusable steel. Jadi di dalam kasus ini reuse-nya dia nggak perlu dibongkar. Ya, ini hanya satu contoh aja. Bambu, ya, bambu ini material yang menarik. Dia natural dan lokal, jelas. Fast growing, self-generate at impressive rate. Makanya ketersediaannya bisa dianggap abundant di beberapa tempat. Nah, yang menarik adalah fitur kekuatannya. Dia punya compressive strength, beberapa tipe bambu, nggak semua, punya compressive strength yang lebih daripada bata atau beton. Ya. Di beberapa spesies juga dia punya kekuatan yang mirip seperti mild steel. Ya, artinya punya kekuatan menahan beban, resilient terhadap angin dan juga earthquake. Ya. Versatile, kemudian estetik karena biasanya bambu menghasilkan bangunan yang estetik ya. Ini contoh yang saya tunjukkan nih, harusnya kalian tahu ya, ini Green School di Bali. Kemudian easily repairable dan dia pasti low carbon footprint, kemudian commonly used for structure, scaffolding dan sebagainya.
Nah, jeleknya bambu adalah dia protection against insect and water. Ya, kemudian dia brittle, getas, bisa gampang pecah. Kemudian kalau mau nggak pecah harus banyak treatment, kemudian perhatikan di join gitu ya. Kemudian juga karena dia natural material, dia pasti nggak bisa seragam. Nah, salah satu inovasi di bambu itu adalah engineered bambu. Ya, jadi bambu yang diproses di pabrik supaya bisa even tadi. Tapi jelas penggunaan engineered bambu sampai saat ini belum terlalu berkembang, jadi lebih banyak bukan ke material struktur, tapi seperti material cladding, material lantai, dan sebagainya. Nah, salah satu kekurangan bambu jelas adalah seringkali bambu nggak direkomendasikan dan nggak dipakai untuk bangunan bertingkat. Ya, jadi lebih banyak untuk bentang lebar. Kalaupun bertingkat mungkin hanya 1-2 lantai gitu ya. Beberapa contoh, ini saya coba cari yang bertingkat gitu ya. Karena kalau yang bentang lebar pasti banyak, kalian bisa cari sendiri. Ini rising canes, bangunan tapi sekaligus sebenarnya agak dalam tanda kutip instalasi yang didirikan oleh sebuah arsitek firm dari Cina untuk Beijing Design Week. Jadi mencoba menggunakan modular sistem untuk bambu dan bisa menghasilkan bangunan yang bertingkat. Ya. Contoh yang lain, ini juga sedikit eksperimen. Jerman Chinese House di Shanghai World Expo. Kalau yang tadi masih pakai join yang tradisional, yang ini mulai dikombin dengan join modern. Ya. Tetapi ini pun kalau kita perhatikan kemampuan multistorinya terbatas. Ya, paling 2-3 lantai. Nah, contoh lain adalah karya-karyanya Fotrongnia. Kalau kalian tahu, Fotrongnia itu adalah arsitek dari Vietnam. Itu hampir semua pakai bambu ya. Ini salah satu contoh aja. Tapi kembali lagi, belum multistori. Jadi masih lebih banyak bentang lebar, atau kalau multistori pun paling hanya 1-2 lantai. Kalau mau dipakai di multistori, biasanya hanya dipakai untuk elemen-elemen non-struktural seperti cladding, shading, dan seterusnya. Nah, temannya bambu itu adalah kayu, ya, kayu. Kayu ini mirip seperti bambu, jadi dia natural and local material, dia versatile, durable, dan punya aesthetic quality. Nah, yang menarik dari timber itu adalah dia punya high compatibility, baik dengan conventional construction maupun innovative construction. Ya, kemudian dia fast construction time, khususnya untuk prefab timber. Ya. Nah, dia juga punya high strength to weight ratio, jadi mirip seperti baja. Jadi dia sangat bisa menjadi struktural material yang efisien. Kemudian bisa punya similar strength seperti beton. Tapi dia lightweight, resilient juga terhadap angin dan gempa. Renewable, recyclable, low carbon footprint, dia punya many end of life option, dan dia punya carbon sequestration potential. Ya, carbon sequestration potential itu apa? Kalau kalian belajar IPA gitu ya, waktu SD itu kalian belajar fotosintesis. Jadi tanaman atau khususnya pohon, dan termasuk kayu karena kayu berasal dari pohon, maka mempunyai kemampuan untuk menghisap karbon dioksida dari atmosfer. Ya, jadi setiap 1 meter kubik kayu itu bisa menyimpan 1 ton karbon. Ya. Sehingga ini menarik, karena dia punya carbon sequestration tadi, kalau di end of life-nya bangunan dari kayu dia bisa di-reuse, maka 100% karbon itu bisa di-maintain di dalam bangunan. Sehingga kemudian ada sebuah artikel, kalau kalian mau cari sendiri, building as carbon sink. Itu orang itu bilang, kalau kita membangun bangunan-bangunan dari kayu, maka sebenarnya bangunan-bangunan kita itu bisa berperan untuk menyimpan karbon, yang artinya mengurangi karbon yang ada di atmosfer. Dan kita tahu karbon yang di atmosfer itu yang menyebabkan global warming dan climate change gitu ya. Nah, jeleknya kayu adalah protection against moisture, fire, sun insulation, dan seterusnya. Nah, yang sekarang terjadi adalah lagi booming, itu enormous potential of engineered timber. Ya, engineered timber ini di tahun 70-an tuh yang terkenal glulam. Ya, glulam itu glued laminated timber.
Nah, tetapi mulai tahun 90-an itu yang booming adalah CLT. Ya, CLT itu cross laminated timber. Jadi ini sebuah gambaran aja. Jadi dia biasanya ganjil ya, 3 lapis, 5 lapis, 7 lapis. Tetapi bisa diputer. Jadi ditumpuknya dengan diputer 90 derajat. Nah, kalau glue lamp itu kebanyakan untuk frame structure, kalau CLT ini kebanyakan untuk wall structure. Ya. Dan CLT kemudian bisa punya kapasitas yang sangat banyak. Jadi dia bisa berperan sebagai shear wall dalam bangunan, kemudian dia juga bisa mempunyai ketahanan dalam tanda kutip yang terbatas, tapi punya ketahanan terhadap api dan seterusnya. Ya, sehingga kemudian jadi populer sekali dipakai sejak tahun 90-an. Dan yang menarik dari engineer timber adalah dia bisa dipakai untuk bangunan bertingkat banyak, ya, nggak seperti bambu tadi. Nah, ini beberapa contoh. Jelas kalau bicara tentang penggunaan kayu, nggak mungkin nggak menyentuh karya-karya Kengokuma, gitu ya. Jadi ini bangunan di Sydney, di Exchange, kalau yang ini museum di Turki, yang ini cake shop di Tokyo, ya. Banyak yang punya banyak pendapat gitu ya. Ada juga yang berkata negatif dan mengatakan kalau Kengokuma ini terlalu boros pakai kayu, ya. Ya itu bisa saja semua orang, tapi intinya dia banyak sekali mendemonstrasikan penggunaan kayu. Kalau yang di sini dia pakai glue lamp, kalau yang di sini dia pakai CLT panel, ya. Nah, tetapi contoh-contoh ini kelihatan bahwa sebenarnya penggunaannya belum sebagai struktur, ya. Yang ini lebih banyak untuk cladding, ya. Tetapi penggunaan CLT dan glue lamp sebenarnya sudah banyak sebagai struktur, ya. Contoh-contohnya mungkin ini bangunan di Brisbane, 25 King Street, dia office tower 9 lantai. Ini full pakai glue lamp frame, kemudian ada CLT di beberapa tempat, ya. Sudah bisa sampai 9 lantai. Nah, kemudian banyak sekali contohnya, kalian cari sendiri. Saya ambil aja beberapa yang menarik. Ini yang sekarang menjadi world tallest timber building. Posisinya di Norway, dia bisa sampai 85 meter, 18 lantai. Ini pakai glue lamp frame dan CLT. Nah, kalau kita perhatikan, dia pakai glue lamp frame, CLT-nya sebagai plat lantai. Nah, ini jelas ya, kalau yang di paling bawah pasti harus beton, karena untuk basement. Nah, setelah itu dia bisa pakai timber. Nah, bagian atas itu dia balik untuk beberapa lantai teratas dia pakai konkrit lagi karena persyaratan api kebakaran. Ya. Nah, ini jadi saat ini yang tertinggi sudah bisa sampai 18 lantai. Kemudian next ini belum terbangun, tapi baru diangan-angankan komposit. Jadi pakai kayu, tapi juga pakai baja dan beton untuk 40 lantai tower. Ya. Jelas disadari untuk 40 lantai masih belum bisa menggunakan full dari timber, ya, tapi bisa dikombinasikan dengan baja. Oke, sampai sini contoh-contoh tentang structural material. Nah, kemudian yang ini lebih ke yang non-struktural gitu ya. Jadi natural material yang lain yang bukan yang non-struktural bisa dipakai adalah misalnya seperti ram earth, ya, atau clay, kemudian ada straw, jerami, kalau di Indonesia mungkin ada rumbia gitu ya, ada ijo gitu. Ini bisa juga untuk dinding, ya. Tetapi tentunya perlu pengolahan. Kemudian hempcrete. Hempcrete ini juga seperti material seperti bata, tapi yang diproduksi dari material organik tanaman, ya, tanaman hemp. Recycle plastik ini juga ini beberapa contoh ya. Jadi ini juga di beberapa proyek diekspos. Jadi pakai plastik botol yang kemudian dijadikan panel dinding. Ya, ini di EcoArc di Taiwan. Container building. Nah, container building ini jelas menggunakan reuse principle. Jadi daripada kontainernya itu dibuang percuma, dia bisa di-combine menjadi sebuah bangunan. Contohnya Common Ground di Seoul, dia pakai 200 kontainer,
Kemudian ada apartemen di Denmark ini 48 kontainer. Tapi jelas kalau kita pakai kontainer, kita tahu bahwa kita butuh rangka. Ya, ini kelihatan di gambar ini ada rangka yang harus dibuat untuk kontainernya. Walaupun sebenarnya ada join lock tertentu yang dipakai untuk menumpuk kontainer tanpa rangka, ya. Ya, tapi kurang banyak ya aplikasinya. Nah, construction method, saya nggak akan bicara banyak untuk construction method, ini beberapa contoh aja. Kalau dari sisi bagaimana mengurangi emisi untuk konstruksinya atau material apa yang ketika dikonstruksikan construction emisinya rendah, itu beberapa idenya adalah prefab atau modular construction. Ya, itu kenapa rendah? Karena waktu yang dipakai di lapangan lebih singkat. Itu sehingga tidak banyak impact-impact di lapangan. Kemudian satu contoh lagi adalah design for disassembly. Ya, ini adalah sebuah penelitian yang lagi ongoing gitu tentang bagaimana mendesain bangunan-bangunan atau mendesain konstruksi yang bisa dibongkar pasang tadi. Jadi kalau kalian tertarik bisa cari aja keywordnya design for disassembly. Ya. Oke, sampai di sini contoh-contohnya. Saya tutup dengan beberapa mungkin quotation gitu ya. Jadi there is no such thing as a way, when we throw something away it must go somewhere. Jadi berpikir circular, intinya itu, circular minded. Kemudian the goods of today are the resource of tomorrow at yesterday's resource prices. Jadi kalau kita bisa pakai barang-barang sekarang di reuse dan recycle, akan terjadi kita untung besar gitu ya, karena resource yang dipakai untuk masa depan itu kita bayar dengan harga yang kemarin. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Terima kasih, Pak. Sudah menjelaskan tentang energi dan teman-teman ada yang mau bertanya tadi langsung bisa open raise hand gitu. Mungkin terutama yang dari pendekatan struktur mungkin ada yang mau bertanya gitu. Kalau tidak mungkin saya awali dengan pertanyaan dulu ya Bu Nika. Iya, kalau teman-teman itu kan mendesainnya itu kan City for Tomorrow dengan pertama-tama mengawali prosesnya itu dengan mencari site dulu ya Bu, mencari site yang terkait dengan isu untuk menjawab isu tertentu. Nah, di mana material ini kan pastinya akan juga menjawab isu di tempat tersebut Bu. Nah, itu untuk merelatekannya itu bagaimana ya Bu ya? Jadi kalau misalnya dari isu yang ditangkap, kemudian itu jawabannya itu tentang energi itu direlatekan dengan isunya bagaimana ya Bu ya? Maksudnya step-step. Ini kaitannya dengan mencari site-nya gitu ya, Bu Ya. Vina? Iya. Iya. Iya, kalau mencari site-nya ini anak-anak ini nggak punya, saudara-saudari nggak punya target ya, maksudnya harus di mana, itu nggak ada persyaratan kah? Sementara masih kami bebaskan di Asia dengan luasan tertentu Bu, asal dapat menjawab yaitu balik lagi isunya tadi itu Bu, sesuai gitu. Oke, ya jadi kalau bicara soal site itu, ini kan karena bisa di mana aja gitu ya, jadi sebenarnya bisa bebas tergantung dari sudut pandang mana yang mau disentuh gitu ya. Tetapi kalau bicara tentang kebutuhan bangunan itu memang lebih banyak bicara ke city sih, kota gitu. Karena kan kalau di dalam sustainable sendiri banyak yang ada isu urban densification itu ya. Jadi kalau kita bisa membangun dengan semakin padat di kota, itu sebenarnya lebih energi efisien dan lebih sustainable daripada misalnya membangun kita bawa ke pinggiran-pinggiran gitu. Karena semakin dibawa ke pinggir-pinggiran tuh yang terjadi fenomena urban sprawl gitu ya. Jadi semakin banyak ke samping, maka semakin banyak energi yang dipakai untuk transportation, penggunaan mobil dan seterusnya. Jadi kalau bicara dari posisi, kalau kita melihat dari sisi itu, maka
mungkin melihatnya dari city center, nih contoh aja gitu, karena ini kan bebas, jadi bisa melihat dari mana aja. Nah, kalau sudah city center, maka bisa dilihat yang tadi itu, material apa yang bisa diterapkan, apakah di city center yang dipilih atau city tertentu yang dipilih ada material lokal, ada material natural yang misalnya berkembang pesat, sehingga punya potensi untuk pakai itu. Kalau misalnya enggak, gimana gitu. Ya, contohnya Surabaya gitu kan, material apa yang dominan. Kalau enggak, mungkin bisa melihat dari sisi pandang yang lain, seperti low embodied carbon, dan seterusnya. Mungkin itu sih kalau saya, karena ini bebas ya, karena bebas jadi bisa apa aja. Baik Bu, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan dari Stanley, raise hand dulu, mungkin mau open mic Stanley. Sini ada. Halo Bu, selamat pagi. Yuk, ya. Saya mau bertanya, suara saya jelas nggak putus-putus kan? Jelas. Oke, jadi saya tertarik tadi dengan penjelasan yang di awal mengenai pendekatan dari segi riusnya dari bangunan itu. Nah, terus saya ada pertanyaan, penasaran mengenai bangunan yang memiliki fungsinya ini housing, berupa misalnya rumah atau pemukiman yang bertingkat. Nah, usianya ini kan nggak mungkin dalam jangka pendek, misalnya kayak 5 atau di bawah 10 tahun gitu misalnya. Lalu bagaimana memperkirakan usianya? Biasanya dari sisi apa saja yang diperhatikan? Lalu untuk mengatasi apa biasanya itu dari segi maintenance-nya atau pendekatannya lebih seperti cradle to cradle? Apa ada yang sudah terjadi seperti itu? Itu aja. Terima kasih. Iya, kalau tadi konteksnya housing ya ini. Iya Bu. Ya, kalau housing itu biasanya yang pengalaman yang lalu itu isu-isunya banyak itu incremental house atau rumah tumbuh ya. Rumah tumbuh itu artinya ini saya tahunya pertama-tama konsep-konsep yang banyak dieksplor orang di Jepang ya. Karena kalau di luar negeri itu kebanyakan ketika anak sudah dewasa itu otomatis biasanya pindah rumah. Ya kalau di Indonesia mungkin sudah dewasa pun tetap di rumah orang tua terus gitu ya. Tapi kalau di luar negeri kebanyakan akan pindah. Sehingga kalau kita mendesain rumah itu misalnya untuk satu orang tua dan 2 anak, kemudian anaknya nanti pindah, maka ruangnya waste. Sehingga muncul masalah incremental tadi. Atau sebaliknya, kalau ketika baru married, pasangan yang baru married sebenarnya cuma butuh 1 kamar gitu kan. Tapi nanti mau berencana punya 2 anak, apakah harus sedia 3 kamar, tapi di depan kamarnya nganggur gitu. Makanya incremental house. Artinya adaptable, jadi house-nya bisa ditambah kamarnya, kemudian bisa dikurangi. Jadi memperkirakan umurnya itu kalau untuk housing lebih banyak bukan memperkirakan umur, tapi memperkirakan penggunaan. Jadi isunya lebih ke adaptable space tadi. Mungkin itu yang lebih banyak berkaitan, terutama untuk ke sustainable-nya tadi. Sehingga nanti jatuhnya adalah kalau mau adaptable space, struktur apa yang bisa mengakomodasi bisa adaptable space tadi. Ya, mungkin ada beberapa contoh kalau pengalaman yang lalu-lalu itu pakai modular construction. Sehingga misalnya rangkanya tetap, tetapi kemudian bidang-bidang dindingnya itu bisa dibongkar pasang, bisa ditambah atau dikurangi. Ketika mungkin butuh kamar tambahan, ya bisa ditambah. Ketika enggak, bisa dikurangi, dan seterusnya. Itu salah satu contoh aja. Mungkin itu menjawab semua atau ada yang kurang? Menjawab Bu. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu Nika. Selanjutnya Gio sebentar ya, ada pertanyaan dari Bu Ruli di chat. Ini, Bu Ruli mau on mic. Oke Bu. Ya langsung aja. Bu Nika, makasih banyak. Saya tertarik, mungkin pengen tahu pendapat Ibu sih Bu. Karena sejauh mana sebetulnya teknologi itu berperan ya Bu untuk menentukan bahwa konstruksi yang dipakai itu berpandangan cradle to cradle itu tadi Bu. Sejauh mana, padahal tadi kan Ibu cerita yang di slide-slide terakhir ada cerita tentang material yang natural, tentang bambu yang lebih vernakular gitu mungkin. Nah itu sebenarnya sejauh mana kita melihat teknologi advance itu berperan Bu. Pandangan Ibu bagaimana? Iya, sebenarnya sih susah menjawabnya itu karena kita itu kan nggak bisa menghitung secara persis gitu ya. Jadi kalau tadi kita bicarakan life cycle karbon itu kalau misalnya
kita benar-benar bisa hitung totalnya, itu bisa langsung dibandingkan, compare gitu ya. Tetapi kan kenyataannya sebagai arsitek seringkali limited di situ. Kalau proyek-proyek yang besar biasanya akan ada cost appraisal gitu ya. Jadi satu ahli tertentu yang bisa mengcompare sehingga dia misalnya bisa compare, contoh aja dia bisa compare kalau saya mau demolish atau mau refurbish itu cost-nya banyak yang mana, carbon emission-nya banyak mana bisa di-compare. Tapi kalau enggak kan susah gitu. Tetapi yang tadi konsep yang saya jelaskan itu intinya sebenarnya kalau menurut saya loh ya, kalau kita bisa pakai yang natural, yang lokal, itu mungkin first step-nya gitu. Kalau itu bisa dipakai sudah pasti sustainable gitu. Kenapa? Karena namanya natural, berarti dari alam. Dari alam itu berarti survive di alam, pasti sudah sustainable-nya dapat duluan di situ. Dan juga pemrosesannya paling kecil. Nah, tetapi kenyataannya ketika kita punya masalah terhadap scarcity of land misalnya, jelas kalau di kota itu kan lahannya nggak besar. Jadi mau bikin bangunan horizontal yang besar gitu kan nggak bisa. Mau nggak mau harus bangunan bertingkat. Nah, ketika harus bangunan bertingkat, jelas material yang natural, yang lokal itu punya keterbatasan tadi itu. Nah, di situ perannya teknologi kalau menurut saya. Karena sudah nggak bisa lagi pakai material yang natural, nggak bisa lagi pakai material yang lokal, mau nggak mau harus bikin material yang di-manufacture di pabrik. Mau nggak mau, in some cases itu mau nggak mau harus pakai baja gitu, karena cuma baja yang bisa bikin bangunan sampai super tall banget gitu misalnya. Nah, tetapi kalau sudah seperti itu, langkah apa yang dilakukan gitu mungkin dari situ sih. Jadi makanya kenapa tadi saya cerita juga ada inovasi seperti engineered bambu, engineered timber, itu sebenarnya sudah combine kan. Dia mau natural and local, tapi kemudian dimasukkan teknologi modern juga. Walaupun sebenarnya itu juga dicela orang juga, di satu sisi masih banyak juga orang yang bilang, engineered, misalnya engineered timber, banyak orang yang bilang itu mahal, karena butuh pemproses gitu. Mungkin di Indonesia juga, kemarin saya sempat browsing sih karena curious gitu. Sebenarnya mulai bertumbuh, lumayan bertumbuh gitu. Tapi sadar bahwa memang teknologi itu muncul pertamanya di tahun 90-an di Swedia ya, di daerah Europe. Jadi memang, tapi setelah itu merebak ke hampir semua negara. Jadi itu combine sebenarnya, mau dapetin natural and localnya, tetapi juga sadar sama kemampuannya, kemudian ditambah dengan teknologi tadi. Itu sih Bu, menurut saya. Ya, makasih banyak Bu Nike. Ya. Terima kasih Bu Nike. Selanjutnya yang raise hand tadi Gio ya. Mungkin Gio open mic. Dan ada satu lagi tadi rasanya Pak Bagas. Gio dulu ya. Oh, oke Bu. Mau nanya Bu Nike soal tadi yang timber katanya bisa storing buat 1 ton CO2-nya itu, storingnya artinya sifatnya bakalan disimpan atau bakal dalam jangka waktu tertentu dilepas lagi, atau disimpan itu kayak ya udah mereka pakem cuma bisa sekali nyimpen 1 ton itu sekali buat lapisan per meter kubiknya atau gimana? Oke. Iya, itu disimpan sekali. Jadi karena tanaman itu kalau kita belajar kan berfotosintesis, dia menyerap karbon dioksida kan. Sehingga diketahui kalau kayu itu kan berasal dari pohon, sehingga dalam 1 meter kubik kayu itu sebenarnya di dalamnya sudah ada 1 ton karbon dioksida. Ya. Artinya kalau selama ini kan kita berpikirnya gini. Contohnya ketika kita berusaha untuk net zero karbon, yang disebut dengan net zero karbon itu bukan berarti kita nggak emisikan karbon sama sekali, karena nggak mungkin kan. Setiap pembakaran, setiap kegiatan manusia itu pasti ada emisi karbon. Tetapi ketika kita bilang net zero karbon itu artinya karbon yang kita emisikan itu bisa diimbangi dengan penyerapan karbon yang kita lakukan. Nah, gimana cara menyerap karbon yang sudah terlanjur ada di atmosfer? Karena kalau karbonnya berkurang, global warmingnya bisa dibatasi gitu kan. Nah, cara menyerap karbonnya salah satu yang dilakukan orang kan penanaman kembali hutan, ya. Tetapi kenyataannya ketika bangunan semakin bertambah, green space-nya semakin dikonsumsi. Itu yang memperburuk gitu kan. Nah,
Kayu itu kalau kita pakai kayu, maka otomatis walaupun kita membangun bangunan, tetapi bangunan kita karena terbuat dari kayu, itu menyimpan karbonnya. Ya. Nah, karbon ini hanya akan terilis kembali ke atmosfer ketika di end of use-nya kayunya dibakar. Jadi kayu itu kan ketika end of use, dia bisa di-reuse, bisa di-recycle gitu ya. Nah, kalau di-reuse itu 100% terserap. Tapi kalau di recycle mungkin ada sebagian yang akan terbuang. Tetapi kalau dia tidak diapa-apakan end of use-nya, kemudian kayunya dibakar gitu aja, ya karbonnya balik ke atmosfer. Gitu kira-kira. Semoga menjawab ya, Gio ya. Ya, menjawab. Yang lain mungkin Tiffany ya, atau ada yang lain tadi? Tadi sempat Pak Bagas angkat tangan, tapi mungkin sudah lower hand. Mungkin Tiffany aja ya. Atau mungkin Pak Bagas kalau misalnya mau ada yang ditanyakan nanti boleh raise hand lagi. Oke, silakan Tiffany. Selamat siang Bu, terima kasih penjelasannya, menarik sekali. Tadi Tiffany melihat di PPT-nya Ibu bilang embodied carbon yang paling tinggi itu justru di floor sama walls. Untuk mungkin kalau walls itu kan banyak pilihan material ya, tapi floor yang justru paling tinggi, Tiffany kayak merasa apa ya gitu yang material yang lebih sustainable gitu. Kalau Tiffany pikir tadi kalau selama ini kan banyak yang keramik ya. Tapi kalau keramik itu tidak bisa di-reuse karena kalau dibongkar setahu Tiffany ya rusak kayak gitu. Nah, kalau kayu juga nanti rayap gitu. Nah, Tiffany mau bertanyanya apakah untuk floor yang paling tinggi justru itu ada pemilihan material yang lebih sustainable gitu atau yang bisa menghilangkan mengurangi karbonnya, atau apakah ternyata material yang selama ini kita sering pakai keramik ini itu bisa di recycle atau gimana yang lebih sustainable kayak gitu. Itu sih Bu, terima kasih. Oke, kalau yang tadi isunya yang floor itu lebih ke structure-nya. Jadi floor structure. Jadi kalau keramik tadi kan mungkin lebih banyak ke finishing ya, Tiffany. Jadi kalau yang di diagram tadi itu dia lebih menganalisis yang tentang structure-nya. Nah, kenapa struktur lantai itu paling besar? Karena kalau kita punya bangunan 1000 meter persegi, ya otomatis struktur lantainya 1000 meter persegi gitu kan. Sedangkan kalau frame itu kan kita punya bangunan 1000 meter persegi, mungkin frame-nya nggak sebanyak itu gitu. Itu yang menyebabkan dia paling besar, karena dia melingkupi seluruh area bangunan. Dan semakin, nah, untuk memperkecil, kalau kita mau memperkecil embodied carbon di bagian floor-nya, itu ada beberapa sebenarnya. Misalnya bentang ya, dari bentang ini mungkin jangan terlalu besar, karena kita tahu semakin besar bentang, maka slab-nya akan semakin tebal gitu, struktur kayunya, struktur lantainya akan semakin berat. Ya, nah memang sayangnya gitu ya, material struktur lantai yang paling banyak dipakai itu beton gitu kan. Ya, saya pernah ketika kayak semacam interview ke kayak structural engineer atau apa, mereka banyak bilang walaupun mereka bikin kantor atau apapun pakai baja dan sebagainya, banyak sekali yang lantainya masih pakai beton karena memang itu untuk fireproofing, untuk kedap suara dan sebagainya paling bagus gitu. Makanya beton ini di satu sisi dia embodied carbonnya rendah, tapi dia the most usable material in the world gitu ya. Ada satu tabel, saya nggak tampilkan tadi, tapi ada satu tabel itu menarik. Jadi aluminium itu paling besar embodied carbonnya, beton paling kecil, tetapi kalau dibandingkan penggunaannya itu sebaliknya. Gitu. Nah, alternatif dari beton itu yang bisa dipakai sebagai struktur lantai itu sebenarnya yang lagi booming sekarang ya tadi itu, CLT tadi. Ya, cross laminated timber. Karena cross laminated timber ini dengan berbagai teknologi yang melekat padanya bisa berfungsi sebagai struktur bidang. Ya, jadi kalau dipakai untuk bangunan dia bisa satu bidang itu bisa otomatis menjadi bearing wall sekaligus shear wall gitu ya. Termasuk juga sebagai lantai. Nah, kemudian dia juga dikenal punya apa fireproof, waterproof dan tapi tentu saja tadi pasti ada treatment dan pasti ada
pasti ada teknologi yang harus mendukung. Ya, selain itu kayaknya kombinasi ya, misalnya kayak pakai steel metal tapi tetap masih dikombin sama beton. Ini kalau kita bicara yang struktural tadi ya. Tapi kalau bicara tentang material penutup lantai tapi yang non struktural, mungkin pilihannya jauh lebih banyak. Itu bisa kalian cari saja. Kalau bisa dicari nanti kalau cari nanti bisa lihat dari kriteria yang mana. Jadi tadi itu yang saya bilang kan, mau lihat dari low maintenance-nya, atau mau lihat dari low embodied carbon-nya, atau mau lihat dari recycle reusable-nya, dan seterusnya. Mungkin itu Tiffany ya, semoga menjawab. Iya, terima kasih Bu menjawab kok. Felicia? Iya, Felicia. Iya Bu, makasih Bu. Jadi saya mau tanya, mengenai aturan dalam pembangunan yang sustainable ini Bu, karena kan kalau menurut saya ya, pandangan saya tuh dengan adanya aturan tuh baru orang bisa comply ke pembangunan yang sustainable. Kalau enggak orang mungkin ada yang melalaikan gitu kan. Saya mau tanya mengenai peraturan dalam pembangunan ya, khususnya bangunan tinggi, itu apakah sudah ada yang benar-benar strict mengatur ya Bu ya? Tadi saya sempat browsing termengenai Green Building Council, cuman saya kurang tahu pelaksanaannya gimana, apakah itu cukup efektif untuk mengatur pembangunan yang sustainable itu Bu? Makasih Bu. Iya, ya masalah aturan nih paling susah ini, terutama kalau di konteks Indonesia gitu ya. Contohnya ketika saya cari climate target tadi, begitu gampangnya saya dapat climate target dari Australia gitu. Dan begitu detail rencana-rencananya. Tapi mungkin di Indonesia sendiri baru saja disubmit Juli kemarin. Padahal Paris Agreement itu tahun 2015. Ya, jadi kita lag behind-nya bisa 5 tahunan. Dan kalau kita bicara Green Building Council, yang lebih banyak sebenarnya prinsip. Jadi bukan aturan. Jadi kalau kita ngomongin aturan itu kan kesannya kalau tidak dilakukan ada sanksi gitu ya. Ya, itu kan kalau aturan. Tapi kalau standar itu adalah standar yang harus dicapai. Kalau standar itu yang banyak terjadi sebenarnya. Jadi standar. Jadi kalau misalnya standar itu terjadi atau tercapai, maka akibatnya bangunannya dapat sertifikasi. Nah, itu yang banyak dilakukan Green Building Council, kemudian ada LEED certification di mana-mana. Nah, artinya yang dilakukan itu bukan memberikan aturan kemudian memberikan sanksi kalau tidak tercapai, tetapi memberikan reward. Gitu. Artinya instead of main jadi polisi kalau misalnya salah ditangkap, lebih banyak memberikan anjuran kalau dilakukan maka diberikan reward berupa certification. Itu yang banyak dilakukan sih. Ya, kalau tanya aturannya mungkin dari Green Building Council, kemudian ada beberapa SNI ya yang punya standar juga, misalnya tentang fire, saya nggak tahu kok tentang material ada nggak ya SNI khusus, mungkin itu juga bisa coba dicari ya. Mungkin itu Felicia. Oke. Makasih Bu. Bu, sebenarnya saya ingin melanjutkan lagi mengenai tadi yang Bu Yudika bilang mengenai prinsip ya instead of aturan. Apakah kalau misalnya gini, saya pikir kalau misalnya dengan prinsip kan orang ada kebebasan memilih ya, berarti kan dia bebas untuk memilih kalau misalnya dia mau melalaikan itu. Apakah tidak bisa ya Bu kalau misalnya, mungkin menurut pendapat Ibu aja, apakah nggak bisa kalau misalnya dibuat sebagai peraturan Bu, jadi dikenakan sanksi kalau tidak comply ke aturan tersebut? Gimana menurut Bu Yunika? Gini, di satu sisi mungkin saya nggak fair juga kalau bilang gitu, kalau jawab ini karena saya nggak tahu secara 100% nggak bisa yakin sebenarnya ada nggak aturan atau enggak ya di Indonesia ya kasusnya. Karena terus terang nggak pernah meneliti langsung ke situ ya. Tapi saya yakin ada aturan-aturan dalam arti aturan-aturan yang dasar itu ada. Tetapi yang praktek yang lebih banyak mendominasi dipublikasikan tuh lebih ke rewarding tadi. Nah, kalau dari sudut itu satu poin ya. Di poin yang berbeda, kalau soal mau punishment atau reward, kalau saya sih, setahu saya rewarding itu dianggap lebih baik.
Kenapa? Karena kalau aturan yang tadi itu main polisi, itu kesannya kita itu tidak dewasa tadi itu. Jadi harus diancam dengan aturan, kalau kamu nggak lakuin disanksi. Ya iya sih, banyak orang seperti itu sih. Contohnya suruh pakai masker aja nggak pakai masker gitu kan, perlu diancam aturan. Nah, perlu diancam sanksi. Di Indonesia sanksinya kecil, sehingga banyak orang juga nggak pakai masker. Kalau di sini sanksinya besar, sehingga banyak orang akhirnya maskeran. Ya betul sih. Kadang-kadang aturan itu efektif, tapi kalau rewarding itu karena dia berusaha membangkitkan kesadaran dari orang itu sendiri. Nah, kalau tadi kita bicara anjurannya kan promoting sustainable material gitu ya. Jadi harusnya yang ideal adalah kalau semua orang itu bisa aware kebutuhan, kenapa sih kok harus sustainable gitu. Kalau bisa aware, maka otomatis strateginya lebih berhasil gitu. Jadi nggak sekedar aturan, tapi mungkin lebih ke awarding juga. Gitu, Felicia. Susah nih memang. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Gio ya? Iya, Bu. Mau nanya lagi, tadi ingat penjelasan Ibunya soal konkret itu buat di recycle kembali itu kan kurang gitu kan, kayak ada yang kayak dicacah kembali atau yang lebih bagus kayak pakai precast gitu kan. Terus kemarin juga aku sempat nyari-nyari gitu kan, ada salah satu pandangannya orang berpikir bahwa kalau kita bisa menciptakan teknologi yang kayak benar-benar kayak maju ke depan, di mana dindingnya itu kayak terbuat dari sel tanaman, jadi dia bisa membantu global, jadi bisa lebih menyerap dibandingkan konkret yang residunya dalam tanda kutip pas pembangunan pun kan ada residu-residunya yang bikin limbah juga, dan setelah pemakaian pas kalau demolish juga menghasilkan, itu dianggap dari pandangannya dia kurang, jadi memikirkan itu. Tapi ada salah satu gerakan lagi di masa depan yang memikirkan bagaimana konkret yang di-infuse sama campuran tertentu supaya bisa self-healing kayak gitu. Kalau dari pandangannya Ibunya sendiri, kalau dari penjelasan tadi, kira-kira Ibu merasa lebih cocok yang mana untuk keberlangsungannya manusia secara sustainable dari kedua produk yang itu aku bingung, karena maksudnya anggapannya masih awam mungkin infonya, jadi kayak bingung secara pandangan itu kira-kira yang lebih memanusiakan untuk manusia ke depannya yang mana gitu, Bu. Oke, tadi yang pertama kalau dari ceritanya Gio ini untuk dinding ya kasusnya. Iya. Nah, konteksnya dinding. Nah, dinding ini berarti kan non-struktural. Nah, kalau yang non-struktural itu saya rasa nggak masalah sih untuk penggunaan material yang natural dan sebagainya ya. Kalau dari pertanyaan tadi yang mana, kalau saya sebisanya apa yang bisa gitu. Kalau bisa pakai yang natural ya natural gitu. Ya. Kalau nggak bisa harus pakai yang dengan teknologi, walaupun mungkin lebih atau less sustainable, ya apa yang kita bisa lakukan untuk minimize itu gitu. Ya, jadi kalau ditanya pilih yang mana, mungkin depend on situation juga. Tetapi intinya dari gambaran tadi itu yang kepingin saya tunjukkan itu kayak kita ini posisinya udah urgent gitu. Dan urgentnya ini kayak sudah, untungnya adalah semua negara itu hampir sudah aware gitu. Jadi kebutuhan itu. Jadi kalau 10 tahun yang lalu mungkin nggak banyak orang aware tentang sustainable, atau negara-negara berkembang itu merasa kalau yang butuh belajar sustainable itu cuma negara maju. Karena negara maju yang ngabisin fossil fuel, dan negara maju yang carbon emission-nya tinggi. Kemudian merasa kalau di Indonesia itu mungkin rendah, nggak perlu. Sustainable itu mungkin cuma cerita dongengnya orang barat gitu. Nah, untungnya kalau sekarang enggak, mulai banyak orang yang aware ya. Nah, jadi kalau dengan awareness seperti ini, apa aja sih? Kalau bisa natural, kalau nggak bisa, ya mungkin yang dengan teknologi kayak tadi itu. Karena tadi seperti saya kasih contoh, kalau dinding itu banyak sekali alternatifnya. Ya, tadi yang saya kasih contoh hempcrete, itu juga mungkin nggak terlalu banyak dikenal ya. Itu sebenarnya teknologi juga, teknologi material. Kemudian yang kamu tadi sebutkan itu sebenarnya kan sudah ada. Itu yang saya tadi cerita, misalnya yang diteliti Pak Juwantoro. Sebentar ya, saya pasang
baterai dulu. Konkretnya dengan lumpur lapindo. Ya. Jadi banyak alternatif yang dilakukan orang karena sadar bahwa konkret ini sebenarnya paling banyak dipakai dan banyak juga yang tidak tergantikan, tetapi negatifnya konkret itu adalah end of life-nya. End of life-nya nggak bisa diapa-apain tadi itu. Itu mungkin. Semoga menjawab ya, walaupun pasti galau. Ya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Iya, untuk ininya juga mungkin kalau yang dari US Green Building Council supaya mendapat eligible untuk disertifikasi, itu pemikirannya juga sudah ke arah itu. Oh, ada yang tanya lagi. Oh ya, sebentar saya selesaikan. Ada untuk supaya eligible untuk disertifikasi, itu pemikirannya sudah harus ke net zero carbon design gitu Bu. Jadi pemilihan material itu memang mungkin, tapi di US Bu. US. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Silakan Tasya. Open mic. Halo Bu. Ya. Oh ya, saya mau tanya sih Bu, tapi ini lebih ke mungkin spatial relation aja ya Bu ya. Kita kan memang membahasnya itu lebih ke struktur ya. Tapi kan as part of your research, supposedly ada juga yang tanya pasti what are the experiences gitu loh Bu, untuk suatu negara itu menjadi smart city gitu. Karena saya juga notice kalau urban sustainability itu adalah suatu themes yang sangat prevailing gitu ya Bu ya. Tapi bagaimana kita itu sebagai manusia tuh undergo change like that gitu loh Bu, as a human, because like you must understand that human is a very important part of architecture gitu. But like what are the experiences gitu loh, what are the change yang kita sebagai manusia tuh need to adjust untuk kita tuh bisa memasuki sesi namanya tuh memasuki bahwa kita tuh adalah human di smart city gitu Bu. Jadi mungkin pertanyaan saya tuh adalah what are the participation of us yang kita yang bukan arsitek itu untuk memasuki era yang menjadi itu smart city begitu Bu. Oke. Ya ini jawabannya luas ini dan susah ini. Ya karena kan tadi seperti yang saya bilang, makanya di salah satu strategi yang dicanangkan tuh sebenarnya kan promoting karena sebenarnya realize kalau nggak semua orang expert in sustainability gitu. Dan kayak orang awam mungkin dengar sustainable, tapi gimana cara sustainable-nya tuh mungkin nggak tahu. Makanya sebenarnya harus banyak campaign. Nah, campaign dilakukan oleh siapa? Tentu saja oleh ahlinya. Makanya tadi ada satu yang dari pemerintahnya leading by examples. Proyek pemerintahnya harus pertama giving example, presiden, harus ada presidennya. Itu yang pertama. Kemudian promoting ya, nah ini mungkin yang agak kurang gitu. Kalau terus terang kalau di Indonesia gitu. Kalau di sini misalnya banyak sekali gitu, misalnya contoh ya pemilahan sampah saja. Di sini sudah disediakan berbagai tempat sampah yang berbeda-beda warna, sehingga orang aware untuk itu. Kemudian juga mulai disediakan kayak plastik-plastik tertentu yang bisa biodegradable, yang dipakai untuk sampah-sampah dapur, misalnya itu. Nah, itu harus jalannya memang nomor satu memang harus dari pemerintah dulu gitu. Nah, kita sebenarnya di satu sisi kita kan memang rakyat gitu, tapi di sisi lain kita sebagai arsitek, kalian yang belajar di arsitektur kan pasti punya konsep-konsep sustainable. Nah, kalau yang belajar konsep itu ya harusnya kita juga memberi example gitu. Jadi belajarnya nggak cuma konseptual kemudian diterapkan di bangunan yang notabene bangunan kita kan bangunan yang tidak dibangun gitu ya, selama kalian kuliah kan nggak dibangun bangunannya, tetapi juga diterapkan di kehidupan, mungkin gitu aja. Jadi kayak misalnya menghemat lampu dan sebagainya,
Mungkin itu ya, kalau ini pertanyaan tadi susah soalnya pertanyaannya tentang kita kan ini, bukan tentang. Bentar Bu, mungkin saya follow up lagi ya Bu ya. Jadi menurut saya tuh benar sih Bu, itu jawaban yang very interesting. Tapi menurut saya tuh karena kita tuh adalah city of culture, kita tuh coexist sama apa tuh namanya kayak cultural yang sekarang tuh being conservatively kayak dilindungi gitu loh Bu, culture-nya kita gitu. Nah, tapi saya sempat belajar bahwa psikologi itu sangat berpengaruh di city. Contohnya City of New York atau Singapura itu mereka kehidupannya itu sangat fast paced dan untuk apa ya namanya? Untuk orang-orangnya itu untuk being culturally involved tuh sedikit susah karena itu sangat fast paced, sedangkan kayak upacara kebudayaan atau culture itu sangat slow. Nah, bagaimana urban city yang smart city ini nantinya tuh akan mengkonservasi budaya gitu Bu. Karena pastinya kalau misalnya kita tuh shifting sebagai city itu kan info banyak orang, pasti juga psikologinya tuh akan berubah juga gitu Bu. Nah, bagaimana kita tuh tetap eksis sebagai negara yang penuh dengan kultural tanpa mengendanger budaya-budaya yang di Indonesia dengan tetap koeksis dan tetap berubah untuk menjadi urban city gitu, itu Bu. Ya, jadi tidak terlalu struktural ya Bu ya. Apa pertanyaannya? Ini mungkin yang jawab harusnya Bu Ruli nih. Benar. Nah, tapi kalau tadi Tasya kan sebut smart city ya. Kalau kita bicara smart city ini kan bisa bersesi-sesi sendiri bahas smart city. Tapi yang jelas kan ketika kita bicara smart city itu banyak konsep-konsep yang ada di dalamnya. Tadi yang sempat saya sebut itu kan ada urban densification, kemudian bagaimana menghindari urban sprawl. Nah, mungkin di satu sisi ada livable city gitu ya. Livable city itu makanya kenapa misalnya bangunan-bangunan tinggi itu ada yang kemudian create sky garden. Kenapa harus ada sky garden? Karena dia sebenarnya mau meningkatkan livability di dalam bangunan tinggi. Karena jelas semakin kita bikin bangunan makin tinggi, kemungkinan orang untuk bisa bersentuhan dengan alam itu makin kecil. Karena dia harus turun ke lantai dasar. Makanya kemudian banyak muncul desain-desain yang high rise, tapi banyak sky garden-nya. Ini contoh-contoh aja. Jadi supaya manusia bisa berhubungan dengan alam. Nah, dari konsep sustainable sendiri, kalau kalian perhatikan, itu ada sedikit perbedaan antara konsep-konsep yang dikeluarkan oleh negara-negara barat dengan konsep yang misalnya dari Jepang, gitu ya. Nah, salah satu contoh di Jepang itu ada trilogi dari sustainable-nya itu, salah satunya culture, gitu, cultural sustainability. Jadi nggak cuma sekedar penghematan energi, penghematan resources, tapi juga menyentuh ke culture-nya. Gitu. Jadi ini panjang banget, tapi intinya mungkin ke situ ya. Jadi bagaimana kita sebagai arsitek itu bisa infusing konsep itu sedikit-sedikit ke dalam bangunan kita, sehingga penghuni dari bangunan itu bisa dengan lebih mudah mengenal konsep sustainable dan hidup sustainable. Itu PR kita, itulah intinya. Mungkin. Semoga sedikit menjawab ya Tasya, sedikit aja. Ya, Bu, makasih Bu. Bu, menjawab Bu. Ini ada yang raise hand satu lagi Bu Nika, atas nama Vincentius Kevin. Apakah boleh satu lagi Bu pertanyaan ya, tadi saya? Ya, baik, terima kasih Bu. Kan Kevin. Jadi sebenarnya penasaran aja sih, kayak yang tadi kan Ibu sebutkan lebih ke karbon emisi itu terhitung dari sejak material itu diproses kan. Nah misal ada kasus si owner ini owner dari project itu juga punya perusahaan marmer gitu misalnya. Nah tapi marmer ini dia import dari Italia dalam bentuk bongkahan gitu misalnya Bu. Tapi udah 20 tahun lalu. Kemudian dia proses semuanya di Indonesia, terus digudangin juga di Indonesia. Nah, kemudian marmer itu kan otomatis karena dia ownernya sendiri, ingin pakai marmernya sendiri kan. Nah, itu apakah bisa dibilang sebagai material lokal atau tetap aja itu dibilang import dari Italia? Itu sih Bu mungkin. Kalau saya sih bilang dia tetap import ya. Karena definisi material lokalnya dia berasal dari site daerah lokalitas itu, lokasi itu. Jadi selama material itu berasal dari misalnya Italia,
Walaupun dia sudah diangkut ke Surabaya 10 tahun, ya dia sebenarnya bukan material lokal gitu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya kalau kita hitung-hitungan embodied carbon ini juga agak susah. Agak susahnya gini, kalau kita lihat tabel-tabel, contoh tabel yang saya tunjukkan tadi ya, tabel-tabel itu kebanyakan yang dibandingkan itu adalah processing embodied carbon atau processing embodied energy. Artinya misalnya tadi itu granit atau marmer ya, itu yang dihitung sama dia adalah energi atau karbon yang dikeluarkan atau diemisikan untuk menarik dari dalam tanah, kemudian memproses di pabrik sampai jadi materialnya. Sampai situ aja. Nah, padahal kita tahu tadi setelah production kan ada construction. Nah, ketika construction itu material-material dari pabrik kan diangkut ke site. Nah, itu yang muncul yang sebut sebagai transportation energy atau karbon. Nah, itu nggak ada di daftar. Itu yang susah. Makanya kalau kalian tadi bandingkan, misalnya gampang-gampangan aja membandingkan antara konkrit sama baja. Yang di tabel itu yang dibandingkan adalah karbon atau energi yang dikeluarkan untuk membuat. Misalnya per 1 meter kubik baja atau per 1 meter kubik beton. Tetapi tidak memperhitungkan pabrik bajanya itu sama lokasi konstruksi jaraknya berapa kilo ya. Nah, energi konstruksinya berapa ya? Itu nggak dihitung sama tabel. Nangkep ya? Sehingga kalau kita mau menghitung secara exact embodied carbon yang dikeluarkan untuk produksi dan konstruksi, itu ya harus case by case. Karena jaraknya beda, embodied carbon, transportation karbonnya beda-beda. Gitu. Yang susah dari tabel-tabel itu. Mungkin itu ya, Kevin, semoga menjawab ya. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Wah, kalau begitu terima kasih banyak Bu Nike atas kuliah umumnya. Sebentar sebelum mengakhiri kuliah ini, apakah boleh meminta teman-teman untuk menyalakan kamera ya untuk foto bersama? Sebelumnya mohon maaf Bu, kamera saya ini agak error, jadi kalau nyala sebentar langsung hang Bu. Saya harus restart, mohon maaf sekali Bu. Sekali. It's fine. Ini teman-teman ini saya pada nggak kenal kayaknya ya, karena saya sudah moving dari Petra awal 2020 gitu. Jadi wajah-wajah yang saya kenal ini kebanyakan udah lulus. Baik, ya Bu. Baik, mungkin saya ambil fotonya ya Bu. Saya hitung 1. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bu Nike. Ini coba saya nyalakan ya. Semoga. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Nike atas segala kuliahnya dan insight-nya. Moga-moga kita semua dapat menerapkan di itu ya, di desain kita masing-masing. Mari kita saya tutup acaranya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Murah, terima kasih ya Bapak atas segala berkat-Mu sehingga kuliah hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak. Berkatilah kami semua agar kami dapat menyaring apapun informasi yang kami dapat dalam kuliah ini, segala macam insight, dan dapat mengolah desain kami ke depannya sehingga dapat menghasilkan produk yang baik. Berkatilah aktivitas kami yang selanjutnya ya Bapak. Kiranya semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih semua. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, kalau misalnya waktunya terbatas, kalau misalnya mau beremail, boleh. Email saya Kristi ya, kristi@petra.ac.id. Mungkin itu aja. Semoga yang saya bagikan tadi, pasti banyak kekurangan, sama-sama mahasiswa. Ini mungkin posisinya karena sama-sama mahasiswa gitu, jadi sama-sama belajar gitu ya. Kalau saya tanya mungkin juga ditanya mungkin belum tentu bisa jawab juga gitu. Jadi sama-sama belajar. Tapi kalau ada pertanyaan monggo, semoga bisa membantu desain kalian. Oke, makasih semua. Terima kasih Bu Nike. Terima kasih. Sekali. Berapa di sana? Halo Ibu. Hampir jam 3 Bu.